Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, ini kita punya satu profesor, satu pejabat tinggi, tinggi sekali karena dia menteri, bahkan menteri koordinator, Menko, yang menurut saya mohon maaf banget, ampun, ampun, ampun. Sepertinya nggak ada kerjaan selain membuat satu blunder ke blunder yang lain. Membuat blunder lagi, blunder lagi, blunder lagi. Ampun, 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 ampun ya. Yang saya maksud tentu ada paham kan, namanya Luhut, sorry, Om Luhut, sorry. Namanya Mahfud MD, Menko Polhukam ya. Dia lagi asik pasang status. ini. Saya bacain ya. PPKM memberi kesempatan kepada saya nonton sinetron. Saya jadi bingung. Sorry ya, saya baca ulang ya. PPKM memberi kesempatan kepada saya nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Asik juga sih, mesti agak muter-muter. Tapi pemahaman hukum penulis cerita kurang pas. Sarah yang mengaku dan minta dihukum karena membunuh Roy langsung ditahan. Padahal pengakuan dalam hukum pidana itu bukan bukti yang kuat. Aduh, PPKM memberi kesempatan kepada saya nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Aduh, saudara sekalian. Saudara, memang Mahfud MD pun manusia. Ada yang bela tentu saja, selain banyak kecaman gitu ya atas cuitan ini. Ada yang bela memang. Ya Mahfud menteri kan manusia juga, nggak mungkin 24 jam disuruh ngurusin rakyat. Wah, patriot sekali. 24 jam ngurusin rakyat, patriot sekali. Ini orang yang membela Mahfud, ya saya sih berhusnuzon aja. Dia mungkin mengukur tentang dirinya sendiri kali ya. Tapi dasar sekali, heroik sekali 24 jam mengurusin rakyat. Woi, menteri mana 24 jam mengurusin rakyat. Tapi oke lah. Nah, yang membela-bela itu mengatakan Mahfud pun manusia, wajar juga ada ingin jeda dari kesibukan, jeda dari kerumitan dengan nonton sinetron. Yes, saya setuju. Tapi yang saya mau ingatkan pada kalian wahai yang belain, biar bagaimanapun Mahfud itu menteri. Bukan tidak boleh dia menikmati sinetron sebagai manusia yang punya keterbatasan, boleh. Tapi maksud saya ngapain gitu loh, gitu aja di twitterin gitu loh. Ngapain gituan aja di twitterin, kan membuka peluang polemik. Dan rakyat sebagian besar yang marah kalau Mahfud mengatakan PPKM memberi saya kesempatan menonton sinetron. Bos, rakyat kamu yang membayari gaji kamu, fasilitas kamu itu PPKM, bukan memberi kesempatan mereka nonton sinetron. Yang pasti PPKM membuat mereka semakin menderita. Om Mahfud. Aduh, kok jangan gitu ya. Nih lihat ini. Saya mau kasih nih antara lain ya. Apa namanya? Jadi dia dapat rekomendasi dari orang yang disebut Mas Tejo. Kita nggak tahu Tejo siapa, apakah Sujiwo Tejo, karena pada Twitter yang lain dia mengatakan dia menghadiri pernikahan anaknya Sujiwo Tejo. Jagat dengan siapa perempuan itu ya? Apa Tejo ini maksud Sujiwo Tejo ya? Rekom diterima Mas Tejo, Jumat malam saya jadwalin nonton. Saya mau rampungkan nonton film India dulu. Judulnya Dilwale, filmnya agak lama tapi cerita musik dan alamnya indah. Maksudku begitu loh. Apa ingin bilang, Cak Mahfud, aduh. Sampai itu pejabat publik Cak Mahfud, setiap ucapan, tindakan sampean itu akan menjadi sorotan publik. Bahwa saya setuju banget dengan pembela sampean, bahwa sampean manusia perlu jeda dari kerumitan, dari beratnya tanggung jawab. Loh, saya juga ikut keren ya. Tanggung jawab seorang menteri, perlu jeda, perlu escape sebentar. Setuju, itu manusiawi. Tapi yang jadi masalah, ngapain itu tadi saya bilang tuh, ngapain gituan di tweet? Akibatnya kan begini, si Rafasya ya mengatakan, jangan lupa nonton sinetron Azab Kubur
menteri gosong kesambar geluduk akibat tutup mata saat lapar. Kan begitu jadinya. Aduh, ini yang tengah nih ya. Jangan lupa nonton sinetron Azab Kubur Menteri Gosong. Bayangkan, rakyat marah, Camput. Rakyat marah, lalu dia tahu menterinya di tengah suasana seperti ini, menterinya nonton sinetron dan diproklamasikan, saya nonton sinetron, dia bahas logika hukum dan sebagainya, nggak masuk akal dan sebagainya. Bos, namanya film, sinetron, mana ada yang masuk akal? Mau katanya hiburan doang kok. Dibuat untuk menghibur. Kalau sampai terhibur, alhamdulillah sukses tujuan sinetron itu. Tapi lagi-lagi nggak usah diumbar. Nggak usah diumbar. Star Wars, apalagi ya, Avengers, itu semua nggak masuk akal. Anda tahu ada Superman yang terbang, yang kebal, The Steel Man. Anda tahu cewek cantik yang namanya Wonder Woman. Waduh, dasar sekali, usianya udah ratusan tahun, tetap muda, cantik, dan perkasa. Anda tahu The Flash yang lari dan kecepatan melebihi suara, yang lari bisa 2.000-3.000 km per jam. Itu kan semua bohong, nggak masuk akal. Tapi dibuat untuk menghibur gitu loh. Dan kalau saya, Anda, Camput juga terhibur, berarti sukses tujuan itu. Cuman lagi-lagi kalau yang nonton seorang Mahfud MD, beda yang nonton dengan seorang Edi Mulyadi, Mbah Painem, Pok Minah yang jual gado-gado, atau Mas Paijo yang jual gerobak bakso. Beda. Kita sama-sama manusia, tapi beda. Ada nama Mahfud MD, ada Mbah Dul, ada Pok Pinah. Beda. Tujuannya sama-sama mencari hiburan. Tapi begitu kamu, Camput, posting ke Twitter, ya ampun, inilah maksud saya. Pengajabat kita itu kalau disebut nggak punya empati, nanti keterlaluan juga. Minimal nggak tahu prioritas lah. Ya sensitif lah gitu loh, sensitif lah. Di bawah Raffiasa tadi, yang jangan lupa nonton sinetron Azab Kubur Menteri Gosong kesambar geluduk akibat tutup mata saya lapar. Ini di bawah Aisyah Azhara. Sekalian nggak disambar geledek aja udah angus, apalagi kena geledek ya. Ini dasar, bos. Ini bentuk kemarahan rakyat. Jadi jangan menganggap aduh semuanya biasa-biasa saja. Tidak, ini tidak biasa-biasa saja. Ini saya bacain sedikit artikel dari Bang Rizal Padilla ya, kolega saya di FNN ya. Judulnya Ikatan Cinta oleh M. Rizal Padilla. Setelah ramai bacaan kenegaraan, tanda kutip, setelah ramai bacaan kenegaraan Presiden Jokowi, komik Shinchan. Karena Jokowi pernah bilang, saya nggak suka baca buku politik, bacaan saya Shinchan, Doraemon, kan begitu kan mulutnya Shinchan, Doraemon, ingat nggak kalau mulutnya begitu kan? Rizal mengatakan setelah ramai bacaan kenegaraan, tanda kutip ya, Presiden Jokowi komik Shinchan, kini cuitan Mahfud MD yang soal asyik menikmati sinetron Ikatan Cinta dikomentarin netizen. Ya iyalah, pasti dikomentarin lah ya netizen, jangankan ya, mana ada netizen yang diam. Itu membuat jagat raya kita ramai, jagat medsos kita maksud saya. Masalahnya bangsa Indonesia saat ini sedang serius menghadapi lonjakan angka korban pandemi COVID-19. Terkesan Menko Polhukam tidak peka dengan penderitaan rakyat. Sempat-sempatnya pamer kegiatan dengan menonton sinetron. Itu yang saya maksud, pamer. Camput, sampai pamer kegiatan nonton sinetron, walaupun itu sah saja, tidak melanggar hukum, secara agama bukan haram barangkali ya, bukan saya ahlinya, tapi menurut saya itu monggo saja. Cuman please jangan dipamer-pamerin di tengah suasana rakyat seperti sekarang menderita karena PPKM yang kalian buat. Aduh. PPKM darurat menyulitkan rakyat akibat mobilitasnya yang terganggu.
Ekonomi keluarga menjadi morat-marit, pengangguran terjadi di mana-mana, dan usaha-usaha gulung tikar. Mencoba eksis pun diobrak-abrik oleh petugas yang berdalih menjalankan tugas. Tidak ada pola yang sistematis dalam penanganan, main labrak sok disiplin. Wajar jika di sana-sini ada perlawanan. Anda tahu? Di Madura itu videonya dasar. Sorry banget ya. Mobil polisi, mobil ambulan dikejar-kejar, dilempari batu. Dan rakyat yang marah itu polisi ya, itu ya bahasa sananya ya. Aduh, bahasa Jawa Timur khas gitu ya. Tahu lah ada yang saya maksud ya, bahasa Jawa. Dan itu dilekatkan pada polisi. Dahsyat bos, rakyat marah bos. Anda pamer kegiatan nonton sinetron, ampun deh. Luhut sang koordinator Jawa Bali yang asalnya sangat jumawa dan yakin dapat cepat mengendalikan pandemi, ternyata brat juga terhuyung-huyung dalam bekerja. Bang Rijal, brat apa itu bang? brat. Lalu minta bantuan internasional yang tentu saja Cina termasuk di dalamnya. Luhut mengibarkan bendera putih, minta bantuan internasional yang tentu saja Cina masuk daftar di dalamnya. Menurut saya Bang Rijal bukan tentu saja masuk, tapi yang utama dan terutama. Skenario terburuk sudah disiapkan kata Luhut, ya itulah SOS dunia, bendera putih. Di sisi lain, menteri masih sempat pula piknik ke luar negeri. Menminfas Badil Kahadila dan Mendak M. Lutfi di tengah PPKM berada di New York berjalan-jalan tanpa masker. Lucunya lagi, Presiden menurut Pramono Anung kecewa atas menteri yang melawat ke luar negeri. Aneh ke Amerika tanpa koordinator istana, koordinasi istana, pura-pura atau benar-benar lost control. Memang aneh. Kalau menteri ke luar negeri tanpa izin istana itu aneh. Ini benar-benar lost control, pura-pura, atau nggak ngerti saya kenapa ini. Nggak ngerti deh, bukan urusan saya juga ya. Kembali ke Ikatan Cinta Mahfud MD yang mengomentari soal skenario pembunuhan yang tanpa ilmu. Kayak tadi kan pengakuan Sarah yang membunuh Roy langsung ditahan, padahal pengakuan itu bukan jadi alat bukti yang kuat, bla 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 kata Mahfud MD. Seru sekali. Begitu peduli dengan sinetron cinta yang ada pembunuhnya, lupa bahwa di alam sebenarnya ada 6 anak bangsa dibunuh dengan biadab. Mahfud MD begitu peduli dengan sinetron Ikatan Cinta yang fiktif, gak masuk akal itu, membahas Sarah yang melapor polisi dan lingkungan, sehingga pada saat yang sama dia tidak peduli ada di alam nyata ada 6 anak bangsa yang dibunuh dengan cara yang biadab oleh aparat yang Mahfud anggap biasa saja. Mahfud tidak ngerti ilmu hukum pidana. Peristiwa pembunuhan seperti itu adalah kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM berat. Profesor, ini saya cuma bacakan dari Bang Rizal Fadilah. Sorry kalau saya terbawa suasana, tapi saya orang yang terlibat dalam tim ini betul-betul kecewa dengan Mahfud MD. Ya, Ikatan Cinta adalah kisah kepanikan Mahfud. Panik lari ke dunia sinetron. Bahlil dan Lutfi lari ke Amerika. Luhut lari ke Cina. Jokowi mungkin lari ke ruang semedi, tidak cepat mengambil alih komando pandemi. Istana sebenarnya sedang panik dalam 3 dimensi sekaligus: kesehatan, ekonomi, dan politik. Mahfud lari ke sinetron, Lutfi dan Bahlil lari ke luar negeri, ya kan? Luhut lari ke Cina, Jokowi mungkin lari ke ruang semedi, tidak mengambil alih kendali pandemi. Aduh, dasar. Kesehatan karena lonjakan korban yang meninggal mencapai 70.000. Ekonomi macet dan utang di atas 6.000 triliun. Politik mendapat serangan dari oposisi yang menilai Jokowi anti demokrasi dan melanggar hak asasi.
PPKM darurat adalah awal dari pembayaran bendera putih untuk kedaruratan multidimensi. Semua itu karena ulah Jokowi sendiri, akibat dari sikap dan kebijakan yang lebih mengutamakan ikatan cinta istana ketimbang cinta rakyat. Ikatan cinta rakyat pada istana akan semakin longgar, bahkan mungkin segera lepas. Bandung 17 Juli 2021. Aduh, saudara sekalian, ya Allah, kenapa kita rakyat Indonesia mendapat ujian begitu berat. Selain pandemi, selain ekonomi, selain keadilan, yang babak belur kita mendapat ujian para penguasanya. Sorry ya, yang tak punya hati, yang tak punya empati. Ngeri sekali ya. Allah Akbar. Ini dari Mahfud ini banyak sekali ya komentar-komentarnya. Nih ya, Fiersa Besari mengatakan sebetulnya Star Wars dan Avengers juga nggak masuk akal katanya. Tapi karena orang-orang masih nonton, karena penonton cuma ingin sejenak melarikan diri dari kenyataan bahwa negeri yang mereka tinggali tak seindah dongeng. Karena mungkin pejabatnya terlalu sibuk nonton sinetron. Seru. Ada lagi sebenarnya nih. Ada lapor COVID-19. Sudah episode berapa Pak katanya? Syukurlah kalau di Indonesia baru episode 2 ikatan pandemi ini Pak. Ya. Tapi saya nggak ngerti apakah penguasa kita paham dengan satir-satir semacam ini. Ya Allah. Aduh, ini Yusnita David membalas ya. Astagfirullah Pak Mahfud, rakyat di bawah sudah banyak yang nggak makan karena mata pencariannya diobok-obok sama aparat dan Satpol PP dengan alasan PPKM. Kok Anda bisa ya nonton sinetron Ikatan Cinta dan itu mengasihkan buat Anda? Ya Allah ya Rabb, ini kata Yusnita David. Seru ya, seru. Ini ada Nanaj. Menurut gini, baca Pak biar tahu nggak keasikan sinetron terus. Apa sudah hilang rasa empati dan rasa itu di saat situasi gini Anda nge-tweet begini? Yang dimaksud suruh baca ini ternyata adalah tweetan dari Nani Sudaryati Deyang ya, NSD, Nani SD yang biasanya orang nyebutnya ya. Ini ya ampun, dia terus begini. Saya kira ikut memikirkan nasib rakyat yang tunggang langgang nangis darah karena pandemi. Nasib rakyat yang meraung karena tak memperoleh tempat di rumah sakit. Nasib rakyat yang ngap-ngapan mencari oksigen. Nasib rakyat yang dagangannya diobrak-abrik oleh Satpol PP. Nasib rakyat yang kehilangan pekerjaan karena PPKM darurat. Ternyata malah enak-enak nonton sinetron. Ini kata Nani ya. Harusnya media massa menjadikan ini sebagai HL, headline ya, maksudnya judul berita utama di halaman 1. Atau berita besar soal sikap seorang pejabat negara yang digaji rakyat di saat pandemi malah ongkang-ongkang nonton sinetron. Ongkang-ongkang, saya nggak kelihatan ya lagi ongkang-ongkang nih. Sementara di luar sana rakyat gelojotan mempertaruhkan nasib dan nyawanya. Saudara, terlalu banyak kalau saya baca. Panjang. Ini banyak dari Twitter ini, balasan-balasannya, tweetannya banyak sekali. Semuanya sebagian besar mengecam. Saya ulangi sebagai penutup tadi, Cak Mahfud. Saya sependapat dengan pembela Anda bahwa bagaimanapun menteri adalah seorang manusia. Menteri tidak mungkin 24 jam mengerahkan tenaga pikirannya untuk mengusir rakyat full. Jatuhan sekali ya. Menteri perlu exit, perlu jeda, perlu escape dari hal-hal yang membelenggu pikirannya, tenaga yang sebagainya. Antara dengan nonton sinetron. Sah, setuju banget. Cuman yang saya maksud tadi, nggak usah dipamerin. Nggak usah dipamerin Anda nonton sinetron. Cukup Anda dan keluarga saja, Cak. Cukup Anda dan keluarga yang tahu, wah Cak Mahfud nonton sinetron Ikatan Cinta. Wes manulai. Wes nggak bakal ribut, Cak.
Masyarakat itu sudah habis energi untuk bertahan hidup, nggak usah ngeributin sinetron sampai tonton. Kalau saja sampai tidak men-tweet hobi nonton sinetron ini. Terus kan ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.